Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lealina Oktaviani dengan NIM 2401030154 dari kelas 3 di Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada banyak orang melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, hingga internet. Melalui media ini, pesan dari satu sumber bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan orang sekaligus. Komunikasi massa memiliki beberapa ciri utama. Prosesnya bersifat tidak langsung, satu arah, dan terbuka untuk publik. Audiensnya juga sangat luas, tersebar di berbagai tempat, dan biasanya tidak saling mengenal. Namun menariknya, mereka bisa menerima pesan yang sama pada waktu yang hampir bersamaan. Selain itu, komunikasi massa bersifat melembaga, artinya pesan disebarkan melalui organisasi atau lembaga media yang memiliki sistem dan teknologi tertentu, seperti kamera, redaksi, hingga tim produksi. Media massa memiliki peran penting dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, disebutkan 4 fungsi utama komunikasi massa, yaitu memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan melakukan pengawasan sosial. Melalui berita, kita mendapatkan informasi, lewat tayangan edukatif, kita belajar, hiburan membantu melepas penat, dan fungsi pengawasan menjaga agar masyarakat tetap kritis terhadap berbagai peristiwa. Komunikasi massa juga menimbulkan berbagai efek bagi masyarakat. Secara umum, ada 3 efek yang bisa muncul. Yang pertama, efek kognitif, yaitu menambah pengetahuan seseorang. Yang kedua, efek afektif, yang memengaruhi perasaan dan atau emosi. Dan yang ketiga, efek konatif, yaitu pengaruh terhadap tindakan seseorang. Misalnya setelah melihat iklan, seseorang menjadi tertarik membeli produk tersebut. Itu termasuk efek konatif. Selanjutnya ada komunikator dalam komunikasi massa. Komunikator di sini tidak selalu perorangan, bisa juga berupa lembaga atau tim seperti redaksi, berita, atau produser acara. Seorang komunikator perlu memperhatikan beberapa hal penting, seperti biaya produksi, proses kerja, dan cara menarik perhatian audiens. Selain itu, kredibilitas dan kepercayaan juga menjadi faktor utama agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dalam dunia media, ada yang disebut gatekeeper, yaitu orang yang bertugas menyaring dan menentukan berita apa yang layak disiarkan, contohnya editor atau produser. Ada juga regulator, yaitu pihak di luar media seperti pemerintah atau organisasi profesi yang mengatur agar isi media tidak menimbulkan dampak negatif bagi publik. Media dalam komunikasi massa terbagi menjadi 2 jenis. Media cetak seperti surat kabar dan majalah, serta media elektrik seperti televisi, radio, dan media online. Audiens komunikasi massa bersifat besar, heterogen, anonim, dan tersebar. Artinya, mereka tidak saling mengenal tetapi menerima pesan yang sama dari sumber yang sama. Namun, setiap orang bisa menafsirkan pesan media secara berbeda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh budaya, pengalaman, dan kondisi psikologis. Contohnya, film luar negeri mungkin dimaknai berbeda oleh penonton Indonesia karena adanya perbedaan budaya dan nilai sosial. Ada yang disebut umpan balik atau feedback dalam komunikasi massa. Umpan balik bersifat langsung, misalnya pembawa berita yang segera memperbaiki kesalahan saat siaran, atau tidak hasil survei, polling, dan rating acara yang menggunakan tanggapan audiens terhadap isi media. Selanjutnya itu etika dalam komunikasi massa. Dalam dunia jurnalistik dan media, etika menjadi hal yang sangat penting. Setiap orang yang terlibat dalam proses penyiaran atau pemberitaan harus memiliki tanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan kepada publik. Kebebasan pers memang penting, tetapi kebebasan tanpa penanggung jawab bisa menimbulkan masalah baru. Karena itu, media perlu menunjang kebenaran, objektivitas, dan keadilan. Artinya, setiap berita harus berdasarkan fakta yang benar, tidak memihak, serta memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menanggapi. Jurnalis juga wajib menjaga kode etik pers, seperti merahasiakan identitas narasumber,
menghindari plagiarisme, dan tidak menerima imbalan dari pihak tertentu. Tujuannya sederhana, agar media tetap dipercaya dan berfungsi untuk kepentingan publik. Selanjutnya ada hambatan dalam komunikasi massa. Dalam proses penyampaian pesan seringkali muncul kendala, seperti hambatan psikologis, misalnya perbedaan kepentingan, prasangka, atau stereotip. Ada juga hambatan sosial dan budaya seperti perbedaan etnik, bahasa, dan norma sosial. Selain itu juga ada hambatan mekanis, contohnya gangguan teknis pada alat siar atau jaringan yang membuat pesan tidak tersampaikan dengan baik. Meskipun begitu, komunikasi massa tetap punya banyak kelebihan. Keunggulannya ada pada jangkauannya yang luas. Pesan bisa diterima oleh masyarakat di berbagai tempat dalam waktu singkat. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.